Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Silviana, mahasiswa IAIN Kudus, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam semester 6. Dalam video ini, kita akan mempelajari materi tentang pesawat sederhana dengan tujuan kalian dapat membedakan jenis-jenis pesawat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat mengetahui konsep dari pesawat sederhana mulai dari tuas atau pengungkit, bidang miring, dan juga katrol. Nah, tentunya kalian pernah kan menggunakan gunting untuk memotong kertas atau melihat orang menggunakan timba saat mengambil air di sumur atau juga memperhatikan kenapa di daerah pegunungan jalannya berkelok? Apa sih keterkaitan antara pesawat sederhana dengan aktivitas-aktivitas tersebut? Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan contoh dari pemanfaatan pesawat sederhana. Kira-kira pesawat sederhana itu apa ya? Pesawat sederhana merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu usaha. Setidaknya ada 3 jenis pesawat sederhana. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, dan yang ketiga katrol. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit digunakan untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban. Biasanya tuas terdiri dari 3 bagian, yaitu beban, kuasa, dan titik tumpu. Jarak antara titik tumpu dengan beban disebut dengan lengan beban, sedangkan jarak antara titik tumpu dengan kuasa disebut dengan lengan kuasa. Berdasarkan dari posisi bagian tersebut, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama. Tuas jenis ini paling banyak ditemui di sekitar kita. Pada tuas jenis ini, titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Gambarnya seperti ini. Contohnya yaitu gunting, tang, linggis, jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Tuas jenis ini beban terletak di antara kuasa dan juga titik tumpu. Gambarnya seperti ini. Contohnya yaitu gerobak pengangkut beroda 1. Roda yang ada di depan bertindak sebagai titik tumpu dan pegangan gerobak bertindak sebagai kuasa. Selanjutnya, tuas jenis terakhir yakni tuas jenis ketiga. Tuas jenis ini, kuasa, terletak di antara beban dan juga titik tumpu. Gambarnya seperti ini. Contoh dari tuas jenis ini, sekop, stapler, pinset, dan masih banyak lagi. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu tuas atau pengungkit dan apa saja jenis-jenisnya. Ternyata tuas bermanfaat untuk meringankan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Coba deh bayangkan ketika nggak ada skop, memang tukang bangunan pasti akan kesusahan kan? Begitu halnya dengan kita, ketika nggak ada alat-alat tuas yang lain, pasti pekerjaan kita akan terhambat dan juga lebih berat kan? Iya apa iya? Selanjutnya, jenis pesawat sederhana yang kedua yakni bidang miring. Siapa nih yang suka jalan-jalan ke daerah pegunungan? Pernah gak kalian perhatikan kenapa daerah pegunungan jalannya berkelok? Nah, ternyata lintasan yang berkelok itu menggunakan prinsip dari bidang miring loh. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dengan tujuan meringankan pekerjaan mengangkat benda berat ke tempat yang lebih tinggi. Prinsip dari bidang miring ternyata banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, pembuatan jalan di daerah pegunungan yang berkelok-kelok atau penggunaan papan kayu yang dimiringkan untuk menaikkan atau menurunkan benda yang berat dari posisi yang lebih tinggi. Selain itu, bidang miring juga banyak diterapkan di alat-alat dapur atau alat perkakas loh, seperti pisau, sekrup, paku, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol.
Katrol terbuat dari roda yang dililitkan tali atau rantai dan dapat berputar pada porosnya. Katrol juga digunakan untuk mempermudah pekerjaan mengangkat atau menurunkan beban yang berat. Terdapat 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di tempat yang tetap sehingga tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Penerapan dari katrol tetap ini sering ditemukan pada tiang bendera dan juga sumur timba. Yang kedua yakni katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang tidak dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga dapat bergerak bebas saat digunakan. Biasanya katrol bebas ini banyak ditemui di alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas. Biasanya katrol tetap berada paling atas dan katrol bebas yang berada di bawahnya. Penggunaan dari katrol majemuk ini sering diterapkan di bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang pesawat sederhana. Sekarang sudah tahu kan apa itu pesawat sederhana, jenis-jenisnya, dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari kita? Itulah penjelasan yang mampu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.